Beberapa hari kebelakangan ini, aku sering merasa kesal. Bukan karena permasalahan yang berat, melainkan permasalahan yang bisa dianggap remeh. Yaitu tentang permasalahan tertawa. Aku sering melihat bahwa tertawa semakin lama menjadi semakin aneh. Bahkan pada anak yang usianya masih belia. Melihat mereka tertawa, aku menjadi kesal. Ini mungkin terdengar egois atau tidak pantas untuk dikatakan. Tetapi jika dengan melihat video ini kamu menjadi benci, maka tolong tinggalkan video ini. Dan untuk yang masih melihat video ini, tolong dengarkan sampai akhir. Keresahanku dimulai ketika aku melihat sebuah kejadian di dekat rumah. Seorang anak kecil yang kehidupannya bisa dikatakan tidak layak untuk anak seusianya. Ibunya bekerja sebagai petani dan ayahnya sudah lama menginap di permukaan tanah, alias meninggal. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Asmi, nama anak ini, membantu ibunya untuk menjual gorengan keliling di dekat rumahnya. Di sekolah, Asmi juga murid yang tidak terlalu pintar. Dia murid yang biasa-biasa saja. Namun yang membuatku kesal yaitu perlakuan teman-temannya terhadapnya. Ya, hampir setiap hari, Asmi selalu dibully dengan kata-kata ataupun dengan fisik, sehingga daya tahan tubuh Asmi menjadi semakin menurun. Ditambah lagi setelah pulang sekolah, dia harus berjualan gorengan. Singkat cerita, aku berbicara dengan Asmi. Kita berbicara panjang lebar tentang kehidupan Asmi. Setelah mendengar cerita Asmi, aku menjadi semakin sedih. Karena memang anak seusia Asmi, yaitu 12 tahun, seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Akan tetapi, aku terpana dengan Asmi ini. Ketika dia berbicara, dia menceritakan hidupnya yang berat dengan senyuman dan tertawa. Walaupun sebenarnya aku tahu bahwa dari matanya, itu mencerminkan kehidupan kerasnya yang asli. Sebenarnya, masih ada banyak kejadian lain seperti banjir, longsor di mana-mana, rumah terbawa arus, dan lain sebagainya. Seharusnya mengeluarkan ekspresi sedih, kecewa. Malah ekspresi yang mereka keluarkan adalah ekspresi tertawa dan terlihat bahagia. Aku mengira bahwa ekspresi tertawa adalah ekspresi yang dikeluarkan ketika emosi kita bahagia. Namun pada nyatanya aku melihat ekspresi tertawa ini tidak keluar ketika situasi yang seharusnya. Kejadian yang seharusnya mengeluarkan ekspresi menangis malah dikeluarkan dengan ekspresi tertawa. Aku pun mulai bertanya-tanya, kenapa ekspresi tertawa ini bisa keluar pada situasi yang tidak seharusnya. Namun teman-teman sekalian, kita harus membahas ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita berhenti sebentar dan pikirkan satu hal. Apa sebenarnya makna dari ketawa ini? Menurut KBBI, ketawa adalah kegiatan rasa gembira, senang, geli, dengan suara yang berderai. Kedengarannya masuk akal. Karena memang biasanya kita tertawa ketika saat bermain atau berkumpul dengan keluarga atau kerabat, menjalankan hobi, dan ini memang adalah penempatan tertawa yang seharusnya. Berdasarkan penelitian, rata-rata orang dewasa tertawa setiap harinya yaitu 15 kali sehari. Kalau kita menggabungkan definisi KBBI tadi dengan hasil penelitian tadi, maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwa tertawa adalah kegiatan rasa gembira, setidaknya secara teori. Tapi ketika saat kita membuka data lain, realitasnya jauh lebih berbeda. Di Indonesia saja, angka depresi sungguh sangat besar, yaitu 12% dari total seluruh penduduk Indonesia, yaitu sekitar 34 juta penduduk Indonesia mengalami depresi. Artinya, setiap anggota keluarga di Indonesia mengalami depresi, yaitu sekitar 2 orang. Dan ketika melihat data itu, aku pun menjadi bertanya-tanya, kalau tertawa memang 15 kali sehari, kenapa ada banyak orang yang masih depresi? Bukankah arti tertawa adalah kebahagiaan? Ketika aku memikirkan tentang perbedaan tawa dan depresi, aku mulai menyadari satu hal yang mungkin kita selama ini lupa, bahwa tertawa bukan jaminan seseorang bahagia, sebab depresi dan tertawa ada pada tubuh yang sama. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di Chili yang berjudul Validation of Laughter for Diagnosis and Evaluation of Depression. Penelitian ini membahas tentang perbedaan suara atau bunyi seseorang yang depresi
dengan ketawa seseorang yang tidak depresi. Ternyata hasilnya cukup signifikan. Mereka menyimpulkan bahwa tertawa orang yang tidak depresi itu lebih terstruktur dan letukan pada tertawanya lebih hidup. Sedangkan orang yang tertawa depresi itu cenderung lebih datar. Ritmenya tidak hidup dan terputus-putus. Itulah kenapa tertawa orang kaya itu lebih hidup dan enak didengar. Dengan mengetahui tertawa orang depresi dan tertawa orang yang tidak depresi, kita jadi mengerti bahwa tertawa itu memiliki kegunaan yang lebih kompleks daripada yang kita kira. Dan untuk bisa mengetahui kenapa tertawa bisa muncul di saat emosi lain selain gembira, kita perlu tahu bagaimana otak memproses emosi. Bagian otak yang mengatur emosi manusia itu namanya amigdala. Ini seperti ruang kontrol yang mengatur emosi, seperti emosi sedih, senang, dan lain sebagainya. Cara kerjanya gini, saat kamu mengalami kejadian yang menyedihkan, amigdala memunculkan rasa sedih. Lalu sinyal sedih itu dikirim ke bagian otak lain yang bernama prefrontal cortex, supaya kamu sadar, oh ini adalah sedih. Kemudian tubuh pun bereaksi. Bagian otak yang bernama hipotalamus membuat tubuh menjadi lemas, wajah berubah, dan nafas menjadi berat. Lalu, bagian otak bernama motor cortex menggerakkan tubuh supaya kamu menangis. Itu adalah alur normalnya. Lalu kenapa orang yang sedih malah dia ketawa? Ini ada namanya, yaitu a congruent emotional expression, yaitu ekspresi tidak sama dengan emosinya. Misalnya seperti Asmi tadi, seharusnya dia menangis, malah dia ketawa menceritakan kisah hidupnya yang berat. Kenapa bisa seperti itu? Begini alurnya. Otak yang bernama amigdala tadi tetap mengirimkan sinyal sedih pada tubuh. Namun, prefrontal cortex salah mengartikannya. Seakan-akan emosi sedih itu adalah emosi gembira. Akhirnya, hipotalamus dan motor cortex mengirimkan sinyal yang salah pada tubuh. Bukan menangis, malahan dia ketawa. Lalu pertanyaannya, apakah ini bagus atau buruk pada tubuh? Jawabannya bisa dua-duanya. Bagus untuk tubuh ketika saat kita kecelakaan dan kita panik, tubuh ketawa supaya tidak lebih stres atau menghilangkan stres. Atau mungkin ketika saat kamu dipermalukan di depan umum, kamu bisa tertawa supaya tidak terlihat lemah. Dalam kondisi tertentu, ini membantu tubuh agar lebih tenang. Tapi buruk juga ketika terlalu sering digunakan, terutama ketika kondisi tubuh mengharuskan emosi yang tepat. Misalnya seperti masalah keluarga, atau mungkin kehilangan, atau mungkin konflik yang lebih besar. Memaksakan diri untuk tertawa, itu bisa menumpuk emosi yang tidak sehat. Akhirnya bisa memunculkan gangguan emosi, atau stres, bahkan kerusakan pada otak kalau terlalu lama dibiarkan. Ini bisa membuat orang menjadi gila. Jadi, kenapa tertawa bisa muncul pada emosi lain? Karena sebenarnya tertawa adalah kondisi pertahanan tubuh. Otak ingin mengurangi beban kita yang terasa terlalu berat baginya. Jadi, dia memilih jalan tercepat untuk menenangkan diri, yaitu dengan tertawa.